Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Dari pengertian globalisasi, kemudian karakteristik globalisasi, kemudian proses globalisasi, dan yang terakhir adalah faktor pendorong globalisasi. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam pembelajaran kita hari ini mengenai globalisasi, yang kita mulai dari pengertian globalisasi. Nah, apakah kamu mengetahui arti dari globalisasi? Apa arti dari globalisasi? Ya, secara sederhana kita dapat mengartikan bahwasannya globalisasi ialah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografis. Nah, biasanya globalisasi ini sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernalisasi, dan deterritorialisasi. Sesungguhnya, globalisasi dengan yang saya sebutkan tadi itu berbeda. Nah, di sini kita akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang kita mulai dengan internasionalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan internasionalisasi? Nah, internasionalisasi adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Yang kedua ialah liberalisasi. Liberalisasi merupakan pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatannya dalam perdagangan. Yang ketiga, westernalisasi. Nah, westernalisasi ini adalah ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Dan yang terakhir, deterritorialisasi artinya ialah perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak berubah. Selanjutnya yaitu karakteristik globalisasi. Nah, menurut Robin Cahen dan Paul Kennedy mengatakan bahwasannya karakteristik globalisasi terdapat 4 macam. Yang pertama ialah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan dan pembagian kerja. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Dan yang terakhir, meningkatnya masalah terutama seperti masalah ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya seperti HIV/AIDS dan lain-lain. Nah, itu merupakan karakteristik globalisasi. Lalu bagaimana sih proses globalisasi ini bisa berkembang? Nah, dalam proses globalisasi terdapat 4 fase. Mengapa mereka bisa menjadi globalisasi? Fase yang pertama ialah manusia mulai mengenal perdagangan antar negara pada tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, ini merupakan fase yang pertama.
Fase yang kedua ditandai dengan dominasi perdagangan arus kaum muslim di Asia dan di Afrika. Fase selanjutnya yaitu ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Dan fase yang terakhir ditandai dengan negara di dunia ini mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Kemudian, itu merupakan faktor fase-fase terjadinya globalisasi. Dan ketika fase ini berjalan, globalisasi ini memiliki faktor pendorong. Dan ada 3 faktor pendorong globalisasi. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Dan yang terakhir yaitu mengglobalnya pasar uang. Nah, itulah dia materi pembelajaran kita pada minggu ini mengenai globalisasi. Nah, nanti lanjutannya akan kita bahas di minggu depan. Nah, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.